Ini bagian part kedua. Oke, mari kita lanjutkan. Exercise 3. ICPB Indofood, CBP sukses makmur TBK. Long trend masih EMA bullish formation dan belum terjadi pembalikan arah tren, namun harga masuk dalam koreksi wajar. W/R sudah sempat drop sampai dengan zona bearish, namun langsung balik arah dengan cepat ke arah zona bullish. MACD masih berada di lembah dan berpeluang gerak ke arah bumi dalam waktu dekat. Bila ini terjadi, harga akan kembali bergerak naik melanjutkan bullish formation yang sudah terbentuk sejak bulan Mei. Exercise 4. TPIA Chandra Asri Petrochemical TBK. Long trend bullish formation namun mulai masuk koreksi. Sebagian trader besar mulai take profit dan keluar market. W/R dengan cepat bergerak ke arah zona bearish. MACD sudah masuk ke wilayah lembah. Harga cenderung bergerak lanjut koreksi tes EMA 50 dari posisi sekarang yang masih DRP tes EMA 30. Trading pola ini yang paling aman adalah selalu pasang auto cut loss menggunakan fasilitas aplikasi sekuritas sehingga saat ada harga turun mendadak posisi kia keluar market dan aman. Ini exercise 5 dari gudang garam ya, dari bulan Mei. JJRM atau gudang garam TBK long trend bearish dan belum menandakan adanya harga akan rebound. Berita naiknya cukai rokok sangat berpengaruh kepada penilaian investor terhadap nilai perusahaan dan akibatnya banyak investor melepas posisi dalam sehari dan berakibat harga langsung jatuh signifikan dari 70.000 ke 54.000. Dari sudut pandang technical analyst, harga cenderung masih belum akan kembali naik dalam waktu dekat. Ini exercise 6. Medco Energi Internasional TBK. MEDC Medco Energi Internasional TBK long trend bearish dan dalam fase pembalikan arah tren. Proses pembalikan arah tren seperti ini cenderung kuat. Pertarungan trader yang ingin harga naik dan trader yang bertahan dengan menjual lebih banyak saham MEDC. Dan situasi didorong juga dengan situasi pergerakan harga minyak yang sedang bergerak dipengaruhi berita pergolakan Timur Tengah. Bila dari technical analysis, harga cenderung masih kuat, akan bergerak naik dalam waktu dekat dengan dorongan MACD yang berada di atas bumi dan W/R yang bertahan bergerak ke arah
zona bullish. Bagaimana pilih saham? Pertanyaan selanjutnya yang umumnya muncul dari trader pemula newbie adalah saham yang seperti apa yang sebaiknya dibeli di awal. Kalau untuk swing trading dan kalau untuk nabung saham, bagaimana cara mudah memilihnya? Banyak pilihan saham dan banyak cara entry market dengan berbagai metode dan teknik yang diadopsi dari banyak buku internasional. Semua baik dari terbukti sesuai waktu dan situasi. Namun dalam banyak diskusi dalam komunitas saham, saya selalu menyarankan untuk newbie sebaiknya belajar awal. 1. Trading swing dan pilih saham yang sedang dalam posisi EMA bullish formation. Bila trading model invest bisa dimulai dengan memilih saham yang sudah sustain naik harganya selama 3-5 tahun terakhir. Kenapa perlu memulai dengan trading swing di saham dengan tren EMA bullish formation? Pendekatan ini akan memberi ruang lebih panjang bagi newbie untuk belajar memahami pergerakan harga dan menghindarkan dari posisi nyangkut yang akut. Kalaupun terjadi kurang tepat momen entry untuk saham yang sedang dalam tren EMA bullish formation, cenderung masih akan bergerak naik ke depan. Berbeda bila entry di saham yang EMA bearish formation. Basic pergerakan harganya cenderung turun dan bila sekali kurang tepat entry dan nyangkut, maka proses pembalikan harga akan lama yang berimpact pada perkembangan psikologi newbie terganggu. Berikut bagaimana cara trading di saham EMA bullish formation kita bahas dalam halaman selanjutnya. Bagaimana pilih saham? Kita ambil contoh saham Kino Indonesia Tbk. Tren harganya menunjukkan EMA bullish formation. Saat posisi seperti ini cenderung bergerak naik berkelanjutan karena tren tidak akan serta-merta berubah dalam sesaat. Ada fase perubahan tren yang butuh waktu beberapa candle. Bila kita perhatikan saham Kino di bawah, pada saat naik dan terjadi koreksi wajar, harga cenderung berhenti di EMA 10-20 atau EMA 30. Ini yang saya sampaikan sebelumnya bagi newbie. Trading saham yang sedang posisi EMA bullish formation relatif lebih aman bila trading plan-nya adalah swing trading. Hanya butuh pasang auto cut loss saja untuk berjaga bila ada perubahan secara mendadak. Ini ya. Masih kurang paham sih 10-20 itu dan 30 itu apa maksudnya. Ini tower bersama infrastruktur. Terus naik ya. Naik. Perhatikan saham TOWR, Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Saham ini pergerakannya akan seiring dengan pergerakan bisnis telekomunikasi di Indonesia karena makin naik kebutuhan telekomunikasi, maka makin dibutuhkan BTS Tower makin banyak. Kalau secara teknikal, kita bisa perhatikan TOWR. Mulai EMA bullish formation sejak Juli dan menguat di pertengahan Agustus. Saat EMA bullish formation menguat, perhatikan pola saat naik dan saat harga turun.
harga cenderung berhenti di EMA 10, 20, 30, kemudian baik arah naik kembali. Koreksi harga dari awal September belum mengubah tren. Harga hanya tes EMA 20 dan berpeluang kembali naik dalam waktu dekat. Ini kenapa pola EMA bullish formation cocok untuk awal newbie belajar trading saham. Jaga auto cut loss aman. Lalu ini mitra keluarga ya. Mitra keluarga Karya Sehat. MIKA, Mitra Keluarga Karya Sehat, TBK, mulai bullish formation sejak akhir Juni dan bertahan naik selama 3 bulan sebelum masuk ke fase koreksi wajar dan masih bertahan harga di EMA 30 dalam chart di atas. Perhatikan pola pergerakan harganya. Saat koreksi cenderung hanya di EMA 10 saat tren bullish naik dengan kuat, dan pola ini bila newbie paham tentu akan jadi peluang untuk mengawali gain dalam trading saham dengan cara trading swing pegang dalam 1 bulan misal, dan saat terjadi koreksi saat trend up bisa jadi latihan psikologi mengalami masa nyangkut namun tidak terlalu dalam dan berpeluang kembali ke atas dalam waktu yang tidak lama. Pengalaman ini penting karena trading saham selalu akan mengalami fase harga naik dan turun secara alamiah, sementara orang maunya naik terus menerus. Berikutnya, bagaimana kalau kita akan nabung saham? Bagaimana memilih sahamnya? Apakah hanya menggunakan technical analysis atau harus pelajari dahulu fundamental analysis baru kemudian trading nabung saham? Memahami fundamental analysis bagus bila akan menguatkan dasar pemahaman mengenai investasi saham. Namun bila akan ke arah praktisnya sebenarnya dengan technical analysis sudah cukup dengan memilih saham yang liquid dan hanya dengan melihat pola trennya selama jangka waktu tertentu. Pendekatan logika sederhana saya coba gunakan untuk memilih saham untuk invest jangka panjang tanpa melihat dahulu fundamental analisnya dan hanya melihat dari sisi dari sisi tren harga yang sudah terjadi. Begini pendekatan logikanya. 1. Bila harga saham bergerak naik secara sustain atau naik terus-menerus dalam rentang waktu 3 tahun bahkan 5 tahun, artinya investor besar di market menerima penilaian bahwa perusahaan tersebut memiliki performa bagus. 2. Big investor tentu bukan orang bodoh. Bila mau menempatkan dananya dalam satu saham, banyak riset dan analisa dilakukan sebelum beli dan hold saham tersebut. Bila ada khawatir bahwa harga digoreng, maka jawaban juga sederhana, bahwa kalaupun ada bandar yang goreng, biasanya hanya kuat bertahan dalam rentang 3-6 bulan. Kalau cara gorengnya sopan, tidak akan sanggup tahan goreng sampai setahun, bahkan sampai 3 tahun. Saham tidak akan bergerak naik sustain bila tidak ada penerimaan pasar di mana retail ikut partisipasi dalam menaikkan harga saham tersebut. Mari kita lihat Bank BCA yang hampir semua masyarakat tahu, baik dari gedung pusat dan cabang yang hampir merata di semua kota Indonesia. Ini naik terus ya.
tiap tahun, tapi Bank Sentral Asia TBK ini BCA dari 2015, 2016, 2017 mulai naik, 18, 19 sampai Agustus. Tinggi banget ya. Sejak pertengahan 2016, harga mulai bergerak naik secara sustain sampai September 2019 hari ini. Bahwa ada koreksi wajar selama perjalanan naik adalah wajar, namun dalam rentang 3 tahun harga terus naik dari 14.000 sampai sekarang 30.000 per saham. Apakah akan naik lagi? Semua analis akan memberi analisa saham sudah kemahalan. Tapi coba baca tulisan analis saat 2017 juga menulis hal sama, bahwa harga sudah kemahalan. Namun kita tidak pernah menanyakan lagi biasanya kemahalannya itu dalam rentang untuk berapa lama. Bank BCA tersebut sustain naik harganya dalam 3 tahun lebih dan masih terus naik. Pertanyaannya, apakah fundamentalnya bagus? Coba aja dicek fundamentalnya, apakah bagus atau tidak. Cara mudah melihat performance perusahaan adalah saat asetnya terus naik, dan paling kunci adalah net profitnya continue growth setiap tahun. Silahkan perhatikan fundamental Bank Sentral Asia di bawah ini. Dan untuk mudah lihat awal, perhatikan net profitnya yang menunjukkan performa atau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu yang cenderung terus naik. Ini ya. Jadi dari sini 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Naik terus ya. Mari kita lihat Bank BRI yang hampir semua masyarakat tahu, baik dari gedung pusat dan cabang yang hampir merata di semua kota di Indonesia, bahkan sampai level pedesaan. Kita lihat ya, BBRI 2015-16 turun, 2017 naik, 18 naik, turun sedikit, lalu 19 naik sampai Agustus. Sejak pertengahan 2016, harga mulai bergerak naik secara sustain sampai September 2019 hari ini. Bahwa ada koreksi wajar selama perjalanan naik adalah wajar, namun dalam rentang 3 tahun harga terus naik dari 2.400 sampai sekarang 4.400 per saham. Apakah akan naik lagi? Masih sangat possible seiring perbaikan kinerja yang dilakukan oleh manajemen BBRI. Drop seperti pertengahan 2018 bisa saja terjadi, tapi cenderung sifatnya sementara bila kita melihat dari pola-pola yang sudah ada secara histori dalam sejarah pergerakan harga BBRI rentang 5 tahun terakhir. Sama dengan cara kita melihat dan lakukan pendekatan untuk BBCA, untuk BBRI ini bila kita ingin cek fundamentalnya, kita bisa cek di data sekuritas. Yang kita pakai umumnya menyediakan data fundamental dan beberapa sampai dengan estimasi quarter report laporan keuangan dari perusahaan.
Bila kita perhatikan fundamental BBRI di bawah ini, kita bisa lihat bahwa secara fundamental kinerja BBRI sustain growth dari tahun ke tahun. Dan ini salah satu hal yang membentuk harga BBRI sustain trend up selama 3 tahun terakhir dan masih menjanjikan naik untuk beberapa tahun ke depan seiring perbaikan kinerja dan effort corporate yang dilakukan oleh Bank BRI ke depan. Ini 2019 ya, berarti dari sini. Apakah kita bisa memilih jasa marga untuk long invest? Tetap bisa, namun sadari bahwa kinerjanya sering tidak stabil dalam menghasilkan profit. Ini ya jasa marga. Wow, serem banget ya. Perhatikan pola pergerakan harga di atas untuk jasa marga, Persero, TBK, CSMR. Bahwa pada akhir 2017 sempat harga jatuh secara signifikan, kemudian naik tinggi dan jatuh lagi secara signifikan awal tahun 2018. Semua ini ada kaitannya dengan pendapatan atau net profit yang dihasilkan oleh perusahaan dan selalu rilis publik. Bila kita pegang saham ini untuk jangka panjang, sadari dahulu bahwa akan ada masa di mana kita akan nyangkut lama di satu harga tertentu saat harga pasar drop jauh, meskipun pada rentang waktu tertentu ada peluang balik lagi. Apakah kita bisa memilih jasa marga untuk long invest? Tetap bisa, namun sadari bahwa kinerja yang sering tidak stabil. Sama ya ini ya. Lalu ini bagaimana pilih saham? Terdapat keterkaitan kuat saat harga drop jauh dengan report hasil kinerja keuangan CSMR secara keseluruhan pada periode bersangkutan. CSMR ini jasa marga ya. Ini gambarnya akan naik turun. Lalu ini dari 2013. Catatan penutup. Buku ini memberikan gambaran awal untuk seorang trader pemula dapat mengerti bagaimana memulai trading saham, dimulai dengan mengerti tujuan pribadi terjun dalam dunia trading saham dan dapat memulai trading saham dengan membuka akun dan menjadi nasabah sekuritas atau broker untuk bisa memulai transaksi langsung di Bursa Saham Indonesia. Karena isi dari buku ini hanya bersifat pengenalan awal dan praktis sampai seseorang memulai trading saham dan memiliki akun sekuritas. Tentu kebutuhan berikutnya adalah belajar lebih jauh lagi mengenai bagaimana teknik analisa saham dan bagaimana mengelola dana yang dimiliki. Hal-hal ini banyak tersedia dalam banyak buku, misalnya buku SMIA, Simple Mix Indicator Analysis, dan juga buku Scalping for Living yang ingin belajar lebih jauh mengenai trading scalping praktis menggunakan metode SMIA. Market Indonesia semakin besar
dengan kemudahan akses informasi yang terbuka saat ini. Dari program privat belajar FastFan, dari ratusan orang yang belajar menarik buat saya karena bukan semua dari kalangan atas, namun saat ini sudah terbuka datang dari semua kalangan termasuk level di bawah staff level. Bahkan ada anak-anak SMA ikut belajar dan bahkan yang usia di atas 50 tahun juga mulai belajar trading saham. Kiranya buku sederhana ini dapat memberi gambaran orang untuk memulai trading saham dan bergerak kemudian untuk mampu analisa mandiri, jadilah trader tangguh, kuasai market sendiri. Inilah tentang penulisnya. Terlahir dengan nama Daniel Setiawan di kota Magelang, Jawa Tengah dan mulai trading saham sejak tahun 2009. Diawali karena keterpaksaan situasional mencari dana untuk merawat orang tua yang mengidap kanker payudara stadium 3C. Dengan kebutuhan dana tiap 3 minggu 40 juta, sementara salary kerja hanya 10,5 juta sebagai junior manager di multinasional company, akhirnya menerjunkan diri ke trading saham khususnya gorengan yang volatil dan penuh resiko, dan mampu merawat orang tua selama 3,5 tahun dari vonis dokter yang menyatakan hanya bertahan 1 tahun. Profesional expert dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang sales dan distribution bisnis sebagai senior manager di beberapa company lokal dan multinasional yang mencakup berbagai jenis industri, fast moving consumer product, healthcare produk, telecommunication business, dan nutrition and special food. Pada tahun 2018 memberanikan diri berhenti dari posisi nasional sales manager untuk melangkah belajar menjadi full trader dan membangun grup komunitas investor dengan platform aplikasi Telegram bernama Alger News dan edukasi saham yang fokus kepada edukasi, pengembangan kemampuan analisis dan eksekusi trading saham dengan member 12.000 lebih sampai Agustus 2019 dan dikenal sebagai founder grup dengan nama online FastFan. Juli 2019 mulai mengembangkan program privat belajar analisis saham dengan metode chat Telegram menggunakan pendekatan simple mix indikator analis yang terbukti efektif mendidik new trader mampu analisis mandiri hanya dalam rentang periode belajar beberapa hari dengan metode belajar saat santai dan longgar. Program ini mencoba menjawab kebutuhan new investor yang sibuk dan kesulitan mencari waktu belajar bila harus ikut workshop maupun seminar ataupun online trading. Dari program privat belajar ini terbitlah buku SMIA Simple Mix Indicator Analysis yang menjadi top selling book di Google Play Store yang mampu membantu banyak newbie trader saham mampu analisa mandiri. Aktif sebagai expert profesional konsultan di bidang new business development dan aktif sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan workshop dan training mengenai trading saham serta training mengenai sales dan marketing strategi. Beberapa kegiatan yang dijalani sebagai trainer untuk tim dealer Bank Jabar Juli 2019. Pembicara dalam kegiatan Kementerian ESDM, Diklat Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, BLU PPSDM KE BTKE mengenai Simple Marketing Strategi September 2019.
Ada lah ya, daftar Telegram grup diskusi. Rekomendasi bacaan lanjutan. Ya, living technical analysis for mega profit. Manajemen resiko penting ya. Strategi perusahaan. Manajemen strategi penting. Investasi saham ala fundamentalis dunia. Rekomendasi bacaan lanjutan. Sekian dan terima kasih.